Ya. Oh iya, Iwa, betul sekali. 所以我问你有安排好了吗？ Sudah ada? 我忘记了那个在哪里。Siapa saja yang akan berpidato? Ah, terima kasih, Rachel. Wah, ini. Nom, nom, nom. Iwa masih simpan nggak catatannya? Halo, Iwa. Saya sekarang kirimkan. Oke, kita bisa mulai ya. Are you ready? 准备好了吗？耶耶耶！今天的网络比较好。Di mana, Iwa? Share-nya di sini. Oh, oke. Lia, sudah ready? 准备好了吗？还有，要开我们的今天的会议。当主持是吗？耶，利亚 Hello， ，Hello，看得到？看到。Selamat malam semua. Hari ini kami akan mengadakan kegiatan pidato. Topiknya adalah budaya. Pengarah acara hari ini adalah Lia. Oh 天，小倩，你那声音小一点，我。Oke. Penghitung waktu Dona akan tersinda bernilai data bahasa Olivia. Berikutnya undang Iwa untuk berpidato. Ibu Indan yang saya hormati dan teman sekelasku yang saya sayangi. Selamat malam. Saya salah satu budaya tradisional Tiongkok, opera kanton. Pertama-tama, saya ingin menanyakan kepada kalian semua, apakah kalian pernah menonton opera tradisional Tiongkok? Apakah kalian tahu apa itu opera kanton? Berikutnya, saya akan memperkenalkan opera kanton kepada kalian. Opera kanton juga dikenal dengan sebutan opera Guangdong. Opera kanton terutama di provinsi Guangdong, di daerah khusus Hong Kong dan di daerah dialek kanton lainnya. Jauh pada dinasti Song, opera kantonlah terbentuk. Opera kanton ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya dunia sejak tahun 2009. Teknik pertunjukan pemain dalam opera kanton dibagi menjadi 4 jenis, yaitu keterampilan menyanyi, ekspresi wajah, kemampuan membaca naskah, dan bela diri. Ada banyak acara opera kanton klasik, misalnya Kios Peony, Liang Zhu, Gunung Huanghua, dan lain-lain.
sebagai salah satu budaya tradisional Tiongkok, opera kanton terancam kepunahan karena perkembangan ekonomi yang pesat dan munculnya budaya metropolitan modern yang baru. Sekarang opera kanton menghadapi keadaan di mana generasi tua menjadi semakin tua dan tiada generasi muda untuk mewarisinya. Jadi apa yang harus dilakukan untuk mewarisi opera kanton? Pertama-tama, kreasi opera kanton harus menyerap stok sosial yang terbaru agar menjadi inovasi dan menarik perhatian banyak orang. Kedua, kami dapat membuat mata pelajaran khusus untuk opera kanton supaya menambah minat murid dalam opera kanton. Pendidikan di sekolah agar menarik mahasiswa untuk menonton opera kanton dan bersama-sama melakukan pertunjukan opera kanton. Hal-hal tersebut ayo kami bina dari sekarang. Hal-hal kecil tersebut merupakan investasi besar untuk melestarikan budaya opera kanton. Mari kami bergerak dan melestarikan harta nasional kami. Terima kasih atas perhatiannya. Tepuk tangan. Terima kasih. Anjo, bagaimana? Anjo. Tujuan sama. Sama. Oh, suaranya kecil. Cecilia? Cecilia, bagaimana? Cecilia ada nggak? Ada. Oke.要干嘛的？点评少华的。哦，点评的。让我想一下。Iwa tutur kata yang jelas, alami, ringkas, dan dan cepat. 等 Cecilia， 哦，我不知道要怎么说那个，OK，易养，你可以，就是它比较有感染力。OK，betul。感染是什么？就是他的情感，他说他演讲的时候情感很有感染，怎么说？pede ya，自信这种是吗？就是很能带动大家吧，他那个演讲的情感。OK，差不多，saya paham，tidak paham。但是我不会用印尼语怎么说。你翻译一下。ke Oke, Lia, bisa lanjut? Oke, terima kasih Cecilia. Seragam Bella. Tulisan Iwa bagus, kata-katanya lancar, dan pengaturan waktunya tepat. Terima kasih. Oke, Terima kasih. Silakan Rachel.
Hello, I'm Rachel. Apakah saya buka kamar? Ya, saya mau lihat Oke. wajah cantik Rachel. Ah, Halo, Ibu. halo, halo. Halo, everyone. This is Rachel. Aku merasa pidato Iwa sangat bagus dan logistik, betul? Logis. Logistiknya sangat baik. Aku merasa dia sangat suka bahasa China. Apa? Budaya China. Sorry. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Lia, bisa lanjut ke pembicara berikutnya ya. Oke. Selanjutnya undang Lisi untuk berpidato. Silakan Lisi. Wah, Lisi cantik sekali. Selamat malam. Yang saya hormati dosen dan siswa yang berbahagia. Salam sejahtera. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lia dan nama Indonesia saya Lisi. Hari ini saya akan memperkenalkan Lebaran dan Tahun Baru Imlek. Di Tiongkok ada 4 festival yang terpenting. Tahun Baru Imlek adalah festival paling tradisional di Tiongkok, dan orang Tiongkok akan merayakannya di Tahun Baru Imlek. Di Indonesia juga ada banyak festival yang penting. Salah satu festival terpenting adalah Lebaran. Menjelang Lebaran, sebagian besar orang Indonesia akan pulang kampung. Ini juga merupakan budaya tradisional di Indonesia. Dalam beberapa segi antara Indonesia dan Tahun Baru Imlek di Tiongkok ada sedikit poin yang sama, tetapi tidak sama semua. Tahun Baru Imlek adalah festival tradisional terpenting setahun bagi orang Tiongkok. Di Tiongkok, liburan Tahun Baru Imlek biasanya selama 1 bulan. Bulan ini biasanya merayakan Tahun Baru Imlek. Di bulan ini, tanggal di bulan ini terpenting. Sebelum hari ini, setiap orang Tiongkok yang meninggalkan kampung halamannya akan mudik. Bahkan jika ada banyak kesulitan dan banyak kelelahan, orang akan kembali ke kampung halamannya. Ketika orang-orang sampai di rumah, mereka makan makanan yang terbagus bersama keluarganya dan menonton TV bersama. Lalu orang-orang akan berdatang dengan mereka sampai tanggal 1 Januari Imlek. Di Tiongkok, banyak orang bekerja di perantauan. Apa yang paling dinantikan orang selama bekerja keras setiap tahun adalah kapan mudik Tahun Baru Imlek. Ketika mereka mudik, mereka akan merasa puas secara jasmani dan rohani. Pada tanggal Januari Imlek, orang Tiongkok akan membawa oleh-oleh ke rumah orang. Perayaan semacam ini akan berlangsung sehingga 15 Januari Imlek. Pada tanggal 15 Januari Imlek, Tahun Baru Imlek sudah selesai.
orang-orang akan mulai bekerja dan belajar kembali. Indonesia, hari yang terpenting adalah Lebaran. Lebaran adalah festival milik Islam. Indonesia adalah negara Islam. 87% penduduk Indonesia beragama Islam. Jadi setiap tahun menjelang Lebaran, hampir semua orang Indonesia merayakannya bersama-sama. Menjelang Lebaran, orang Indonesia akan mulai berbagai sarana transportasi fisik. Mudik sesungguhnya jatuh dari sifat istirahat, malah sebaliknya. Mudik adalah kegiatan yang sangat menguras energi dan materi. Tetapi orang Indonesia berpikir bahwa mudik dapat menyembuhkan kelelahan mereka selama setahun dan merasa bahagia. Setelah mudik, orang harus melakukan banyak upacara. Orang yang lebih tua ke makam leluhur dan setelah kita ke tempat itu. Pada hari Lebaran, orang akan makan banyak makanan sama-sama. Selama libur Lebaran berlangsung selama setengah bulan. Meski ada banyak perbedaan antara tradisional Tiongkok dan tradisi Indonesia, tetapi orang-orang merindukan kampung halaman dalam mereka hati yang sama. Akhir kata, saya ingin menyampaikan bahwa saya memiliki rasa cinta yang mendalam pada Indonesia dan budayanya. Demikian pidato dari saya. Semoga memberi manfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Pelangi ada pelangi, tak lupa kuhitung warnanya. Cukup sekian dari Lisi. Terima kasih perhatiannya. Saya Lisi. Sampai jumpa. Tepuk tangan, guys. Bagus sekali. Terima kasih. Anda bagaimana tentang pidatonya? Anda. Oke, silakan Cecilia. Baik, pidato Lisi bicara itu keras dan ucapan itu sangat baik, tetapi dekat tidak terlalu lembut dan那个中间卡顿了说，卡顿了说，老师在吗？Halo, apa? 不流畅要怎么说？Tidak lancar. Tidak lancar. Ya. Internetnya. Oh, oke. Oke, terima kasih Cecilia. Silakan Bella. Lisi berpidato dengan penuh keyakinan dan berpakaian dengan baik. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bella. Silakan Rachel. 可以看到吗？这样子吗？嗨，Dado Lisi sedikit panjang lebih wah, tetapi tata bahasa masih benar. Nah, kebanyakan. Dan suaranya sangat lembut. Saya suka suaranya. Tetapi misal semacam sebagian pengucapan misalnya R dan lahir tidak sangat benar. That's all. Thank you. Oke, terima kasih. Silakan Olivia tata bahasa. Olivia. Saya pikir tata bahasanya kebanyakan benar, bisa lebih tertib. Terima kasih. Baik, 是我好吗？ Oke, terima kasih Olivia. Selanjutnya untuk Tania. Untuk berpidato. Halo, nama saya Tania, nama lengkap saya Jumyue. Selamat malam semuanya. Hari ini saya sangat senang karena saya bisa memberikan pidato di sini. Topik pidato lapar adalah budaya Hanfu Tiongkok. Pertama, apa itu Hanfu? Hanfu bukan klasik dan kimono ini. Ini bukan pakaian aneh. Hanfu adalah pakaian tradisional susuk Han yang dikenal sebagai mahkota Han, pakaian Han dan pakaian Tiongkok. Dia adalah budaya yang mempertahankan keingatan yang berbeda dari bangsa Tiongkok. Budaya Han tidak hanya batak pakaian itu sendiri, tetapi juga aksesoris pakaian Hanfu seperti gelang, ikat rambut, anting-anting, gelang tangan atas, sepatu, dan lain-lain. Ada juga tata krama Hanfu, kerajinan tangan Hanfu, tradisional kuno, dan lain-lain. Lebih dari itu, setiap Hanfu memiliki nama sendiri. Seiring dengan perkembangan zaman, orang yang menyukai Hanfu semakin banyak. Tetapi mengapa semakin sedikit orang yang memakai Hanfu di luar? Saya pikir alasan pertama karena beberapa orang berpikiran konservatif dan kesalahpahaman dengan Hanfu. Alasan kedua karena ada banyak Hanfu palsu. Orang-orang yang memiliki pakaian itu akan diejek dan diledek. Alasan ketiga adalah propaganda
kegiatan budayawan yang kurang bagus dan jarang melihat kegiatan tentang budayawan. Akhirnya, sebagai seorang mahasiswa, kita harus memiliki kepercayaan diri dan kebanggaan budaya. Roma dibangun tidak hanya satu hari saja. Saya yakin jika kita terus-menerus dalam menyebarkan budaya Hanfu, suatu hari lebih banyak orang akan menyukai Hanfu dan berbagai Hanfu di keluarga. Semakin pidato hari ini. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Tania. Cecilia, mana pidatonya? Sebentar. Pidato Tania ada banyak fitur, tetapi juga tidak lancar. Terima kasih. Oke, terima kasih Cecilia. Kela, bagaimana? Artikel ini dipersiapkan dengan baik, tetapi pidato Tania tidak begitu lancar. Terima kasih. Terima kasih. Nacho, bagaimana? Halo, pidato Tania tidak sangat cepat, tapi saya sangat suka pidatonya dan aku merasa dia sedikit malu. Sometimes, dia suka微笑怎么说来着？小熊bersenyum bagi kami. Dia sangat lucu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Ani untuk berpidato. Ani. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Pidato saya hari ini adalah festival perdagangan musim gugut. Perayaan Tiongqiu diadakan setiap tahun tanggal 15 bulan ke-8 penanggalan tahun Tiongkok. Pada tanggal tersebut, rakyat Tiongkok memiliki kebiasaan menikmati indahnya bulan purnama sambil memakan kue bulan. Pada musim gugur udara tidak terlalu panas. Di lain jarak terlihat awan-awan yang berkumpul, sehingga cuaca sangat baik dan cerah. Pada malam hari, bulan terlihat sangat indah dan terang. Malam tanggal 15 bulan ke-8 penanggalan Tiongkok merupakan malam bulan purnama. Maka adalah malam terbaik bagi orang-orang untuk menikmati indah bulan purnama. Rakyat Tiongkok menggambar bulan purnama sebagai lambang persatuan dan keharmonisian keluarga.
Sehingga hari ini juga disebut sebagai hari berkumpul keluarga. Berdasarkan adat standar nasional Tiongkok. Sambil menikmati keindahan bulan raya Tiongkok sambil menikmati makanan kecil seperti buah-buahan kue bulan dan sebagainya. Karena bentuk kue bulan adalah bentuk bulan, maka ia juga digunakan sebagai lambang persatuan keluarga. Sehingga ada daerah di Tiongkok yang menjadi kue berkumpul. Kue bulan beraneka ragam. Cara pembuatan kue bulan di tiap daerah di Tiongkok juga berbeda-beda. Ada rasa masin, ada rasa asin, ada yang berisi daging, ada yang berisi sayuran. Selain itu, ada yang menambahkan tulisan atau gambar di permukaan kue bulan, sehingga kue bulan bukan saja enak dimakan, tetapi juga enak dipentang. Musim gugur merupakan musim pada malam perayaan kue bulan. Semua anggota keluarga duduk bersama menikmati keindahan bulan sambil kue. Suasana malam sangat meriah dan penuh sukacita karena keberhasilan dan berguna anggota keluarga. Pidato saya hari ini selesai. Terima kasih semua. Oke, terima kasih Ani. Cecilia, bagaimana pidato Ani? Cecilia? Oke, silakan Bella. Pidato Ani menyebut dengan baik budaya Tiongkok dan berpidatonya sangat lancar. Terima kasih. Terima kasih Bella. Silakan Rachel. Hello, this is Rachel. Aku juga suka festival Mid Autumn. Dan aku merasa Ani sedikit gugup, tapi senyumnya sangat sweet. That's all. Thank you. Oke, terima kasih Rachel. Ibu ada sesuatu waktu dikatakan? Iya, ada. Terima kasih Lia dan teman-teman semua. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Yeay. Sekali. Semua sudah menyampaikan pidato dengan sangat baik, ya. Isi pidatonya bagus, berkaitan dengan budaya dan ada
pengetahuan ya yang disampaikan, ada juga pendapat pribadi. Saya suka pidatonya Tania tadi ya, memakai ungkapan. Dia bilang di terakhir itu, Roma tidak dibangun dalam 1 hari. Ini sangat bagus untuk menyimpulkan pidatonya, bahwa Hanfu, pakaian tradisional itu harus dilestarikan ya, dipakai oleh anak-anak muda dan menjadi kebanggaan kita semua ya. Kemudian ada Lisi juga bagus ya. Tadi Lisi pantun ya, terakhirnya itu. Lisi membandingkan Imlek dan Lebaran. Jadi 2 hal ini sama, tetapi di negara satunya Lebaran di Indonesia, Imlek di Tiongkok. Itu sama-sama ya. Kita ada tradisi mudik, ada tradisi membeli oleh-oleh, berkunjung ke makam orang tua yang sudah meninggal. Itu hampir sama. Tadi pantunnya terakhir apa, Lisi? Pelangi-pelangi cukup sekian, pidato Lisi. Itu bagus ya. Saya suka sekali. Tapi saya paling suka ya pidato Iwa juga bagus ya. Sangat tertata dan logis. Iwa mengawalinya dengan opening. Openingnya bertanya ya, apakah Anda pernah mendengar tentang opera kanton? Jika tidak ada, saya akan bercerita tentang opera kanton. Ini bagus sekali. Eye contact ya, sudah menatap ke pemirsa, kemudian Han Liu Li ya, sudah sangat lancar, pengucapannya bagus, ekspresinya bagus, kemudian pidatonya ada, ya tadi tuh ya, ada masalah dengan opera kanton, kalau opera ini sudah tidak populer, kalau banyak yang tidak mengenal, tapi Iwa juga membawakan solusi ya kan, bagaimana caranya supaya bisa kebudayaan ini tetap ada. Nah, itu dibawakan ya dengan membina, dengan melestarikan. Itu bagus sekali. Oke, selamat kepada 4 pembicara dan terima kasih kepada 4 penilai individu. Silahkan sekarang memilih the best speaker, pembicara terbaik. Ya, semuanya boleh memilih. 在这里有没有那个吗？ Oke, bisa pilih di chat ya. 你可以给我 Silahkan pilih Iwa atau Lisi atau Tania atau Ani. Salah satu. Kalian paling suka pidatonya siapa? Silahkan voting dimulai. Saya pilih 1 Iwa, ya. 2 adalah Lisi. 3 tadi siapa? Tania ya. Tania. 4 adalah Ani. Ya, pilih saja angka 1, 2, 3, atau 4 ya. 1 untuk Iwa, 2 Lisi, 3 Tania, dan 4 untuk Ani. Ya, ayo semuanya. Vote. Nanti kita akan pilih suara terbanyak. Yeay. Saya tunggu. Berikutnya saya ingin memperkenalkan teman saya di sini sudah hadir. Ada Ibu Ezi. Ibu Ezi ingin berkenalan dengan teman-teman semua dan ingin mengetahui lebih banyak Yao Ta Xiang Li Jie Ni Men Dui Yini Wenhua de Li Jie. 可以吗? Ya, halo Bu Intan. Ya, Bu Ezi silakan. Ya, halo semuanya.
mahasiswa dari Tiongkok. Ini ada berapa siswa? 20-an ya. Ya, ada sekitar 20 siswa. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam ya. Jam berapa di sana sekarang, Lia? 8. Jam 8 ya. Di sini sekarang jam berapa ini? Ya, sama ya, karena selangnya tidak begitu jauh ya, Bu Intan, Indonesia dan juga China. Ini saya sedang mengadakan sebuah penelitian ya, riset berkaitan dengan budaya. Jadi tadi apa yang sudah diterangkan oleh Bu Intan dan juga apa yang sudah kalian presentasikan tentang budaya itu ada irisan dengan penelitian yang sedang saya lakukan. Kira-kira kalau bercerita tentang budaya di Tiongkok, mungkin semua di kelas ini nanti bisa cerita ya. Ada yang tadi bercerita tentang pakaian, bercerita tentang hari raya, kemudian ada juga mungkin nanti yang bercerita tentang hal-hal unik lainnya di Tiongkok sana. Nah, di Indonesia pun juga demikian, ada beberapa hal unik yang bisa kita temukan, dan nanti mungkin bisa kita komparasikan ya, kita sama-sama lihat gitu. Kira-kira ada nggak ya budaya di sana yang bisa kita temukan di Indonesia maupun budaya Indonesia yang bisa kita temukan di Tiongkok. Tapi sebelumnya ada beberapa angket kuesioner yang saya minta bantuan kepada teman-teman semua di sini untuk diisi. Ya, sebenarnya pertanyaannya tidak begitu susah ya. Nanti bisa dibantu oleh Bu Intan juga kalau kesulitan memahami maksud dari pertanyaan itu. Ini bisa langsung saya share aja, Mbak Intan? Oke, baik Bu, bisa. Oke. Atau mau diberi prolog lagi oleh Bu Intan? Kira-kira tadi udah jelas ya yang ini prolog dari saya? 大家大概听得懂吗？一部 AG 讲了什么？ Wait. 是一部 AZ 想研究一下你们的理解，不是很懂。OK， Bella。一部 AZ 想问问你们的理解，关于印尼文化、印尼的习惯。虽然你们还没到这里过生活，可是我们可以想象一下，这个是有一个生词，然后呢，如果你们同意，很同意，你们可以填5，最高的很同意，有点犹豫3，不同意，很不同意1。Oke. Sampai di sini sudah paham ya? 我们看第一个吧。第一个是 saya dapat memperkenalkan diri dan merespon orang lain. 你们觉得你们可以，你们跟外国人、外国朋友、不同的文化、不同的国家的朋友，你们可以交流，可以跟他们自我介绍，可以打招呼吗？如果 OK， 肯定，很决定。第5个，怎么样？ Kalau di sini memperkenalkan diri itu topiknya biasanya nama, kemudian tinggalnya di mana, kemudian sekarang sedang sekolah di mana gitu, atau kalau di Tiongkok sana mungkin ada hal-hal yang biasa diungkapkan atau tidak biasa diungkapkan ketika memperkenalkan diri, itu biasanya berkaitan dengan topik apa? Bu Eji 想知道在你们的习惯那边，第一次见面的时候，要问什么，不能问什么？一般来说，apa 问 saja？ 你吃饭了吗？可以问就是哪里的？
你是哪里的？你来是哪？Oh, asal dari mana ya? Asal dari mana? Terus sudah Ya, makan akan belum? memakan. Sudah makan? 还有可以问什么？可以问他是学生还是在工作，在学习还是在工作？ Oh, apakah bekerja atau masih sekolah? Pelajar atau pekerja gitu kan biasanya. 嗯嗯， Oke, 这个有点差不多吧。 Kalau yang masih ada lagi? Yang ada lagi? Hayo semua mah. 可以问。一般不能问是什么事情。第一次见面。不可以问钱，不可以问uang。uang ya sama ya. 是你的工资多少钱 gitu ya? 对，不可以问。 Ya, nggak boleh bertanya tentang uang. Terus apa lagi? 可以问 umur. Rachel bilang apa ini? Ni apa? Mi? Pian mi? Apakah Anda ada 一些就是这个你在 toilet 方面烂炸了吗？啊，放屁哦，就当你在 toilet 的时候，你烂炸了吗？有我这个就去干嘛？我不是这种问题第一次见面不能问吗？神经病。这种问题是好朋友也很少会问的吧？Rachel 13点 Masa tanya lancar nggak di toilet? Oh, itu tidak biasa ditanyakan ya? Ya iyalah. Lucu nih. Lancar tidak apa ya? BAB gitu. Nggak usah ditulis. Guyon Isi deh. joke. Oh. Dia Tapi mungkin bisa jadi ini menanyakan kesehatan ya. Sebenarnya ingin ke situ gitu. Di balik itu mereka ingin menanyakan kesehatan gitu ya. Iya sih. Iya, cuman kan kita yang gue lucu-lucu. Iya, boleh lah. Karena mungkin maksudnya itu, tapi sebenarnya itu kan kalau dirunut gitu ada maksud di balik itu mungkin ya, Bu Intan. Ya mungkin. Ini Yuki Oke. apa? 不能问很神秘的事情. Apa? Apa itu? Rahasia seperti apa? Yuki? Yuki Chainali. Biru, Zuan Kwan sama ya, yang tadi ya, Qian ya, Guan Yu Qian ya. Kalau misalnya apa? Oh, Timi tuh, apakah keluarga Anda kaya? Money ya berarti ya. Money sama uang. Keluarga. Bella bilang apa ini? Ayo Timi, Yuki yang belum memilih best pembicara terbaik ya. Silahkan pilih 1, 2, 3, atau 4. Tentang Tijong, oke. Tijong itu misalnya gemuk ya, gemuk terus berat badan. Oh iya, kode.
Rachel lucu loh. Dan tidak bisa bertanya apakah Anda memiliki bau badan. Hah? Oh, Oke, itu. berat badan. Oh, bau Iya kan? badan atau berat badan? Rachel 是关于 tentang weight. iya ya, W. Oh, weight. Ya, ya, Oh, ya. okay, berat weight, about badan. weight. Yeah, all right. So berat badan. Okay, good. Privacy. Jadi sebenarnya Mm-mm. privacy ya. How about what is it? Religion? Itu juga bukan sesuatu yang biasa ditanyakan ya. Ya, religion kayaknya privacy deh Mbak maksudnya berarti. Ya, privacy ya. 你们 Jadi sebenarnya 经常问你们是信什么这种吗？ Beragam, apa? 他问这个 Agam. Ragam? Itu nama atau seperti Buddha. Oh, agama. Oh, religi agama apakah bisa ditanyakan di saat berkenalan di awal? Sepertinya juga tidak lazim ya di sana, atau lazim ditanyakan? Enggak, mereka enggak. Enggak ya. Makanya kalau di mereka ke Indonesia kan suka terganggu kan karena ditanya agamamu apa. ya. Kalau di Indonesia sebenarnya juga tidak lazim ya hal itu ditanya. Jadi Iya bisa sih. kita bertanya itu nama, rumahnya di mana, tinggalnya di mana gitu. Agama itu kadang-kala dilihat dari atribut yang kita pakai gitu. Misalnya saya dengan Bu Intan itu memakai veil, jilbab ya mungkin langsung otomatis itu bisa diasumsikan bahwa beragama ini gitu. Nah, yang lain itu biasanya memang juga tidak lazim ditanyakan secara langsung gitu. Oke. Kita bisa ke pertanyaan kedua ya, Bu Intan. Boleh. Kalau pertanyaan kedua ini karena memang belum ke UAD, jadi mungkin mereka bisa nanti suatu saat ditayangkan video virtual kampus, tapi sementara ini karena belum ke UAD ya, sehingga mungkin pertanyaan ini belum bisa terjawab. Oke, pertanyaan ketiga. Ya, di UAD atau nanti kalau kalian ada kesempatan untuk datang ke Indonesia ya, untuk kuliah langsung di kampus kita itu biasanya ada beberapa hal yang mungkin unik yang tidak bisa ditemukan di Tiongkok gitu. Misalnya, halo? Halo, Bu Intan? Halo. Oh ya, bisa terdengar ya? Ya. Oke. Misalnya untuk beribadah itu biasanya ada suara azan gitu. Nah, itu gimana menurut kalian, itu mengganggu kah atau kalian sudah pernah dengar itu sebenarnya gitu. Jadi ya nggak masalah gitu. 听过了吗？你们azan 的声音？如果还没有的话，我给你们听一下。Aku tayangin kali ya. Oh, ini saya stop share dulu ya. Ini langsung bisa. ini. Azan 明到五字很早的时间，然后中午、晚上，我们在上课的时候有听一下，做什么事情就有听。Mungkin bisa diterangkan kami sebenarnya panggilan untuk beribadah ya. Jadi waktunya sudah bersih dalamnya. Kalau kalian nanti Indonesia itu akan banyak mendengar itu. Gitu.
di kampus, kemudian di lingkungan itu akan banyak di masyarakat gitu akan sering mendengar ini. 有声音吗？就是声音，所以对啦。哎呀，wah, coba ada awan. Ya, ya. Allah Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Okay, I think enough. 有声音吗？听到了吗？听到了。OK，你们觉得怎么样？如果4点半早上，然后12点，然后4点下午，然后6点、7点，一天5次会听到这个阿赞。阿赞是教我们伊斯兰教起来，然后去清真寺，然后做祷告，这个阿赞。你们感觉怎么样？有什么意见吗4点半会打鼓。4点半早上。